Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini kita dapat kembali berjumpa, dan dalam rubrik akidah kali ini kita masih akan membahas tentang mengenal alam malaikat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Malaikat adalah makhluk Allah yang juga dibebankan tugas dan tanggung jawab. Namun tidak sebagaimana manusia. Mereka diberi kekuatan penuh untuk melaksanakannya. Mereka juga tidak diberikan hawa nafsu, sehingga tidak ada salah satu pun dari mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya melaksanakan tugas masing-masing dengan benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat tugas dan tanggung jawab malaikat yang bermacam-macam, kita akan menemukan hubungan yang erat sekali antara mereka dengan kita sebagai manusia. Hubungan yang menunjukkan kedekatan kita dengan mereka, atau bahkan bisa dikatakan hampir seluruh atau mungkin seluruh tugas mereka adalah untuk kepentingan manusia. Hal ini selain menumbuhkan rasa cinta kepada malaikat, juga menumbuhkan kesadaran akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas pada kita, dengan menciptakan makhluk bernama malaikat untuk kepentingan manusia. Dan pendengar, dari sekian banyak malaikat, ada 3 yang menjadi pemimpin mereka, yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala di hari akhir, dan malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ketiga malaikat ini menjadi pemimpin malaikat dikarenakan tugas mereka yang berkaitan dengan kehidupan. Jibril bertugas menyampaikan wahyu yang dengannya hati manusia akan hidup. Mikail menumbuhkan tumbuhan dan menurunkan hujan, dengannya bumi akan hidup. Dan Israfil pun meniup sangkakala yang dengannya jasad manusia akan kembali hidup di hari kiamat. Dan di antara malaikat ada juga yang bertugas setiap waktu menjaga manusia. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfadhunahu min amrillah. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Dan terkait hal ini, Mujahid mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba kecuali dia memiliki malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya, baik ketika tidur maupun ketika terjaga dari gangguan jin, manusia, dan hewan-hewan pengganggu. Jika ada sesuatu yang akan mencelakakannya, malaikat akan mengatakan kepadanya, awas, hati-hati, kecuali sesuatu yang sudah diizinkan oleh Allah untuk menimpanya. Dan dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif dan mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari penduduk Taif, beliau didatangi oleh malaikat. Setelah mengucapkan salam, malaikat tersebut berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh kaummu. Aku adalah malaikat gunung. Aku telah diutus Rabbmu untuk mendatangimu, agar engkau menyuruhku untuk membantu menyelesaikan urusanmu. Maka apa yang engkau inginkan, aku perbuat kepada mereka. Jika engkau mau, akan kuhimpit mereka dengan 2 gunung batu. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan. Aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan dari mereka generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian pendengar, di antara malaikat ada pula yang berkeliling di muka bumi. Jika didapatkan ada majlis zikir, maka mereka akan ikut duduk di majlis zikir tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah
di sana mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, kecuali mereka akan diberikan ketenangan atau diliputi rahmat dan dinaungi oleh malaikat. Serta Allah akan menyebutkan mereka di hadapan para penghuni langit yang berada di dekatnya. Dan pendengar, ada pula malaikat pencatat amal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan kalian itu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Setiap orang akan diiringi oleh dua malaikat. Sebelah kanan bertugas mencatat amal baik, sementara sebelah kiri bertugas mencatat amal buruk. Tidaklah seorang berbuat kecuali akan dicatat oleh malaikat, sekecil apapun itu, bahkan hingga rintihan orang yang sedang sakit. Dikisahkan, dahulu ketika Imam Ahmad sakit dan dijenguk oleh saudaranya, dilihatnya Imam Ahmad sedang merintih karena sakit. Maka saudaranya mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, tenanglah. Sungguhnya Taus berkata, sesungguhnya malaikat mencatat sampai rintihan orang yang sedang sakit. Karena Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Qaf ayat 18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka sejak saat itu Imam Ahmad berhenti merintih. Dan pendengar, terdapat pula malaikat maut. Malaikat maut ini sebagaimana terlihat dari namanya, bertugas mencabut arwah manusia. Tentang penamaan malaikat maut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian, kemudian hanya kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Adapun penamaan Israel tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pendengar, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa malaikat maut memiliki pembantu-pembantu yang akan mendatangi orang yang akan meninggal untuk mencabut nyawanya. Jika manusia yang akan dicabut nyawanya seorang yang saleh, maka malaikat akan datang dalam rupa yang bagus dan nyawa orang tersebut akan dicabut dengan lembut. Namun sebaliknya, jika manusia yang akan dicabut nyawanya seorang pendosa, maka malaikat akan mendatanginya dalam rupa yang buruk dan menyeramkan. Dan arwahnya pun akan dicabut dengan sangat keras tanpa kasih sayang. Terkait hal ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93, Walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kalian melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kalian dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Kemudian pendengar, setelah malaikat maut mencabut arwah dan mengeluarkannya dari jasad seorang hamba, arwah tersebut akan diserahkan kepada malaikat rahmah atau malaikat azab yang menjadi penanggung jawab selanjutnya. Dan jika seorang hamba telah memasuki kuburan, dia akan didatangi oleh malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan,
Jika seorang yang sudah mati dikuburkan, dia akan didatangi dua malaikat berwarna gelap. Salah satunya bernama Munkar dan yang lain bernama Nakir. Keduanya akan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Maksudnya Muhammad. Seorang muslim menjawab, sebagaimana apa yang dia katakan, dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Namun jika orang munafik, dia berkata, aku mendengarkan orang-orang mengatakan begini dan begitu, maka aku pun ikut mengatakannya. Aku tidak tahu. Dan pendengar, ada juga malaikat para penjaga neraka dan para penjaga surga. Para penjaga neraka bernama Zabaniyah. Pemimpin mereka berjumlah 19. Yang paling senior bernama Malik. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Yang artinya, penduduk neraka berseru, hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Adapun tentang sifat mereka, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar serta keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Adapun para penjaga surga, pemimpin mereka adalah Ridwan. Mereka akan menyambut para penghuni surga dengan ucapan salam. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian. Berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan singkat terkait mengenal alam malaikat yang kita kaji dalam rubrik akidah edisi kali ini. Semoga menambah keimanan kita, amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.